والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Kemudian yang berikutnya Imam Asim Ibnu Amir. Ya inni aja. Ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian pakai sakta Imam Idris. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna. Kurang. Saya ulang ya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian yang berikutnya Imam Qalun lagi tak pakai sila. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian yang berikutnya Imam Warsh pakai nakal dia. Ya, pakai nakal. Saya kita baca. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian Imam Hamzah. Ya. Dia pakai tahqiq, kemudian saktahnya cuma yang di al-al. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang terakhir falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik kan? Lagi atau sudah? Sudah. Hah? Sudah cukup? Abu gimana Abu? Cukup? Itu satu ayat saja udah panjang capek. Ya. Itu adalah cara kita membaca Al-Quran. Nah, kalau kita mau seorang kayak gitu, syaratnya harus hafal lancar dulu. Lancar. Karena udah memperhatikan hafalan, kemudian memperhatikan perbedaan tadi, ya kan? Ini pakai apa, ini pakai apa, pakai apa gitu. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Hanifah? Sebelum kita akhiri.
Silakan. Ya, imalah. Imal. Tadi di imam-imam yang mempunyai banyak imalah soal Kisai dan seterusnya. Itu namanya imalah. Kalau di hafaz ada majriha. Nah, atau kita lanjut, ada yang baca imalahnya. Ya. Wa idh qala, ayat berikutnya. Ya silakan nyimak aja sambil ngeteh-ngeteh. Kita baca wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ya. Ini ada imalahnya. Kita baca. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Abi wastakbara wa kana minal kafirin. Gimana? Kemudian lanjut Imam Waris dia. Ya. Baca dulu. Imam Waris kita baca. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Imam Hamzah, ya, Hamzah. Abi wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Imam Warsh lagi. Ya, Imam Warsh lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian yang berikutnya Imam Warsh lagi. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian selanjutnya yang terakhir Imam Abu Ja'far. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan satu ayat selesai. Lanjut lagi. Cukup Abu? Jadi yang kita sampaikan, yang selama ini dalam acara ini kita sampaikan, semoga bisa menjadikan kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi, terutama dalam memurojaah hafalan. Murojaah apa? Hafalan. Karena seseorang ketika sudah mendedikasikan dirinya, memilihkan jalan hafalan Al-Quran untuk dirinya, maka dia harus totalitas. Harus apa? Totalitas. Jangan setengah-setengah. Oh, saya programnya cuma 2 tahun saja, setelahnya enggak lagi. Saya program cuma setahun saja, yang murojaah pas 1 tahun itu saja, ketika lulus enggak murojaah lah. Nih,
Jangan sampai dalam proses menghafal kita ada pikiran seperti itu. Harus dibuang. Ya, jangan sampai setelah lulus dari sini, setelah selesai program di Ma'had ini, selesai juga program kita menghafal dan murojaah. Jangan sampai seperti itu. Setelah kita lulus dari sini, lulus juga program murojaahnya, artinya nggak disambung lagi. Dimanapun tempatnya, apapun profesi kita, harus melanjutkan murojaah. Kalau yang sudah punya hafalan, atau melanjutkan hafalan bagi yang belum selesai. Tapi kalau antum untuk melanjutkan hafalan itu susah, sulit ketika di luar sana, maka cukup murojaah apa yang sudah antum hafal. Antum hafal 5 juz di sini, di luar harus murojaah 5 juz itu. Antum di sini cuma hafal 3 juz, selesai dari sini murojaah 3 juz itu. Ya. Karena murojaah itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang sudah punya hafalan. Berapapun hafalan yang kita miliki, maka wajib dimurojaah. Murojaah bukan hanya bagi orang yang sudah khatam saja, tapi murojaah bagi orang yang punya hafalan. Bagi orang yang punya hafalan. Ini semoga bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan. Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan sebelum kita akhir. Ya. Apa jangan malu, kalau bertanya jangan malu. Nah, silakan. Kalau riwayat itu ijazahnya kan setahu saya lah, itu ada yang menijazahkan juga ada yang tidak. Gimana itu? Kalau yang punya antum itu dapat menijazahkan. Ya, betul. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada black marketnya. Ada black apa? Marketnya. Ada black marketnya. Artinya ada beberapa personal yang hanya memberi sanad, kemudian tidak diperintahkan untuk memberikan kembali kepada yang lain. Ya. Jadi ada yang dikasih sanad nih, tapi sanadnya buat antum doang ya, jangan dikasih ke orang lain. Artinya jangan diwariskan ke orang lain, untuk antum saja. Ada juga yang modelnya ini saya riwayatkan kepada kamu, dan kamu terserah mau meriwayatkan kepada siapa saja yang dianggap layak. Nah, ada dua itu. Ya. Jadi biasanya yang ijazah yang kualitasnya bisa terjamin itu adalah yang berhak mewariskan ke siapa saja. Artinya gurunya itu yang memberi ijazah itu sudah percaya pada dia bahwa dia itu orangnya alim, orangnya bertakwa, ya, kemudian amanah, maka diizinkan membaca atau mengajarkan atau mewariskan kepada siapa saja. Kemudian ada juga yang menurut seorang guru, misalnya Syekh Ahmad misalnya. Syekh Ahmad ini punya murid 10. Nah, ini. Misalnya nih ya, dari Pemalang sampai Lampung. Banyak kan muridnya kan dari Pemalang sampai Lampung. Misalnya ketika memberikan sanad kepada Pemalang misalnya, oh Pemalang ini orangnya bagus nih, maka Pemalang saya berikan sanad ini kepadamu dan kamu berhak mewariskan kepada siapa saja. Kepada Rehan ini orangnya agak-agak ya, gitu. Misalnya Rehan, saya berikan sanad ini kepada kamu dan kamu boleh membacanya, tapi tidak boleh mewariskan kepada siapa saja. Karena mungkin ada beberapa catatan. Nah, gitu. Hanifah misalnya, karena dia orangnya agak-agak banget, gak dikasih sanad misalnya. Misalnya gitu. Ya, hak prerogatif seorang guru. Hak prerogatif. Saya boleh dikasih, boleh mengasih gitu. Antum boleh dikasih, boleh mengasih. Boleh dikasih, boleh mengasih. Ya. Biasanya yang boleh dikasih dan boleh mengasih itu dia yang sudah kualitasnya sudah bagus.
Adapun yang hanya dikasih tapi tidak diizinkan untuk mengasih, biasanya masih ada beberapa catatan. Kalau yang model yang punya saya itu boleh mengasih dan boleh dikasih dan boleh mengasih ke siapa saja. Ya, tentu dengan cara sebagaimana cara yang saya tempuh gitu, paham nggak? Misalnya Ahmad mengambil kepada Syekh Yasa. Ahmad, ini Ahmad Yasa namanya. Oh iya ganti. Sandi mengambil riwayat ini kepada Syekh Ahmad Yasa hafizahullah taala. Amin. Saya gitu. Dengan cara dan tahapan yang ketat misalnya. Kemudian Sandi berhasil. Yasa berkata kepada Sandi, "Wahai Sandi, saya ijazahkan ini kepada kamu dan kamu berhak mewariskan kepada siapa saja." Nah, Sandi ketika memberikan ijazahnya Yasa, mewariskan ijazahnya Yasa ke Udin misalnya, ya prosesnya harus sama sebagaimana Sandi mengambil kepada Yasa, prosesnya harus sama. Tidak boleh, wes aku gampang wae 20 juta. Nah, itu black market itu. Pasar gelap itu. Wes kalau ambil salah sama saya gampang. Kayak bikin SIM aja kan. Nembak. Ini kayak gitu. Sandi ketika mau mewariskan kepada Udin, ya Udin harus menempuh proses yang sebagaimana Sandi menempuh kepada Yasa gitu. Paham nggak? Ya. Itu sebagai bentuk amanah ilmiah. Ya tidak boleh. Foto setelah mendapatkan zona trik posting story semangat ini apa ini sangat ini ya. Maka perlu ditanya kalau ada bertemu dengan orang yang sudah punya sanat, tanya itu sanatnya model black market atau enggak. Tanya. Biasanya kalau yang model black market itu kualitas bacaannya kurang. Bacaannya kurang. Sehari jadi itu biasanya kualitas bacaannya kurang, apalagi kualitas hafalan, apalagi kualitas penguasaan hukum tajwid. Ya. Kalau yang kelasnya itu enggak black market, itu hukum tajwidnya paham, makhrajnya tahu, matan jazari hafal, tuhfah hafal, kemudian suruh menyebutkan makhraj tahu, suruh sambung ayat bisa, ya suruh baca dari ayat manapun, bisa mempraktekkan hukum tajwid itu yang tidak jalur tembak, tidak jalur orang dalam gitu. Tidak jalur gitu. Paham ya saya ya? Silakan ada yang mau tanya lagi? Masih di sini? Gak ada? Udin? Sebelum kita akhiri insyaallah seperti yang kemarin saya sampaikan, ada 3 santri yang sesuai penilaian, ya, tidak hanya penilaian dalam keaktifan, tidak hanya penilaian dalam bacaan, tidak hanya penilaian dalam ujian Al-Fatihah kemarin, tapi semua saya nilai, saya gabungkan jadi satu. Baik akhlaknya, baik kehadirannya, keaktifannya, pemahamannya, itu 3 orang terpilih. Biasa. Silakan nanti bisa maju saja. Bisa maju, bisa. Nah. Kenapa Sandi kau pegang-pegang? Sandi. Sebelumnya ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita akhiri. Ustaz atau mungkin santri. Jangan saya.
Jadi kan bacaan yang astrogan itu yang agama itu kan panjang kan? Nah itu berarti tiap kiroah itu ada tajwid sendiri apa gimana? Ya kalau hujan ya. Jadi setiap setiap riwayat itu dasar tajwidnya ada di riwayat Hafiz. Sebagaimana kita pelajari dari Matan Jazari, itu dasarnya. Ya ikhfa'nya sama, idghamnya sama, iqlabnya sama, matnya ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat, ada yang 5 harokat. Ya, dasarnya sama, hukum makhrajnya juga sama, sifatnya juga sama. Yang berbeda biasanya pada mat. Bagaimana mat jais tadi ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Kemudian kalau li adama itu bacaan hukumnya mat badal. Mat badal di riwayat Hafiz itu 2 harokat saja. Tapi di riwayat Waras boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi masing-masing di masing-masing riwayat ada tambahan hukum saja. Bukan hukum yang berbeda, cuma penambahan. Tapi intinya adalah yang kita pelajari itu ada nun sukun dan tanwin, mat-matnya, iqlabnya, ikhfa'nya dan seterusnya. Paham ya? Paham? Nah, barakallahu. Kepada saudara yang bernama mungkin ini live streaming udah ada saja. Pada akhirnya Hanifah saya Rose aku Arif silakan bagi saudara yang bernama, sekali lagi saya menilai semua aspek ya. Segi bacaan kemarin, kemudian penguasaan makhraj sifat, kemudian kehadiran. Kalau gini ya nggak masuk kategori telat ataukah tidak, rapi, gosok gigi ataukah tidak, saya cek, ketahuan bau-baunya tuh. Pas baca Al-Fatihah tuh, saya gini berarti bau tuh orangnya. Kalau saya gini berarti orangnya nggak bau itu. Ya, kemarin perhatikan ya orang ini. Wah. Nah, jadi perhatikan gosok gigi kalau mau setoran itu ya, pada siapapun menjaga kemuliaan Al-Quran ya. Pertama pada saudara Muhammad, ada nama Muhammad? Ada? Hah? Muhammad Yasa ada? Enggak ada. Hah? Muhammad Iqbal. Nah, silakan masuk ke depan. Aku tuh percaya. Muhammad Iqbal silakan mendapatkan Al-Quran. Betul Ustaz? Di mana fotonya ini? diam Pegang aja. nyapa Tuh, melek nih. Jangan kan? Ini tadi video. salah ya Salah pilih ya. Satu, ya jangan guyu terlalu Ya. 1, 2, 3. Cukup. Yang kedua, masih ada 2 ini. Kepada saudara Abu Hanifah. Nah, silakan Abu Hanifah. Tanya jawab tauhid edisi bahasa Indonesia. Nyari lagi. Oke.
Silakan Abu Hanifah. Soleh Fauzan. Soleh Fauzan. Ojo miringnya sih. Satu yang miring ya. Berat apinya. Satu, dua, tiga. Oke. Yang terakhir sulit ini menentukan ini. Sebenarnya ada sebelum terakhir ini. Masih ada satu nih saya. Gantungan kunci ini buat penghibur ya. Timburi. Kepada saudara Udin. Udin kemarin udah dapat kan? Ya, Udi. Gimana pertanyaannya tadi gitu kan? Bagus ini TPA. Jangan lupa ngaji. Ya. Jangan lupa ngaji. Kata-katanya satu dia. Enggak ada. Nah, yang terakhir kepada saudara saya Abdurrahman Yusuf. Wah, nggak ada lagi nih. Apa? Masih ini? Masih ada nih. Nah, semua dapat Ustaz. Nah, saya Abdurrahman Yusuf. Kemudian yang berikutnya kepada saudara siapa namanya ini? Rosyid ya. Ya, Royhan. Ini adanya emang ini Royhan. Dua. Cukup ya? Masih 3 nih puji asal nanti. Cukup? Insyaallah dengan ini kita akhiri materi kita selama 2 hari kemarin sampai sekarang. Semoga apa yang saya sampaikan selama ini bisa menjadikan inspirasi dan motivasi baru bagi anda semua dalam proses menghafal di ma'had ini. Karena tidak ada hal yang mudah. Ketika sesuatu itu besar pahalanya, maka besar pula ujiannya. Ketika sesuatu itu kenikmatan yang dijanjikan besar, maka tantangan dan cobaannya pun juga al jaza'u biqadri masyaqqah. Akhirul kalam, kita tutup dengan banyak alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Setelahnya mungkin ada pengumuman dari Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Di sini saya akan memberikan sedikit sambutan. Yang pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan, banyak terima kasih kepada beliau Ustaz Ayyub Hibatur Rahman Al-Hafidh. Semoga Allah senantiasa merahmati memberkahi beliau, memberikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan keberkahan dalam kehidupan
begitu banyak beliau menyampaikan ilmu-ilmunya. Jadi saya katakan paket komplit, insyaallah. Tidak hanya materi yang kita dapatkan, ya, materi Jazari, kemudian tatbik dalam surat Al-Fatihah, luar biasa. Ya. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan, dan begitu luas ternyata ilmu tajwid, ya. Mungkin sebelumnya kita mungkin dulu ilmu tajwid paling ngomong-ngomong. Ternyata ketika kita dalamnya tambah seru, tambah luas. Ini luar biasa. Matan Jazari itu kan juga termasuk matan muqaddimah, ya. Beliau menyebutnya muqaddimah. Artinya untuk pemula, masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Akan tetapi dari situ saja sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Beliau paparkan panjang lebar, jelas, toh, karena langsung live. Kemudian tidak hanya itu, beliau memberikan banyak contoh, ya, contoh yang contoh-contoh itu akan memberikan kemudahan kita untuk memahami. Gimana? Paham enggak? Paham ya? Kemudian udah dikasih materi, contoh, kemudian bonusnya juga banyak nih. Motivasi yang utama ya. Saya merinding ya. Artinya beliau memberikan nasihat, ya, termotivasi yang begitu menggugah. Ini memang sesuai harapan kami, ya. Jadi memang sebetulnya kita punya program beberapa bulan sekali atau semesteran atau setengah semester ini mendapatkan atau dikatakan program dosen tamu. Nah, kalau beliau sanggup, sudah saya angan dulu saja. Hanyalah kekuatan kalau sama fisik itu mungkin akan bisa memudahkan. Arwah sunnah jannah, akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik ketika seseorang itu punya keinginan yang baik. Maka di sini harus juga sama-sama punya keinginan harapan yang baik, maka juga ditemukan orang-orang yang sama-sama menghafal Al-Quran, sama-sama orang yang ingin memperjuangkan. Jadi begitu banyak nasihat yang beliau sampaikan, ya, saya kira cukup, ya, untuk membuka kita bisa lebih termotivasi lagi, bisa termotivasi. Jadi tidak kita menghafal masuk pondok itu tidak main-main, tapi harus ada tekad dan niat yang lurus sehingga ada keberhasilan yang kita harapkan. Itu saja kami sekali lagi mewakili asatid, kemudian santri, pondok, ya, semuanya mengucapkan jazakumullah khairan atas semuanya yang beliau curahkan untuk kita semua di sini. Kemudian ya kami juga mohon maaf ini saja apabila di dalam majelis kita banyak kekurangan, sana sini, ya, kadang lucu juga, ya, kadang lucu, kadang atau kami dari pelayanan ini juga ada yang kurang. Mudah-mudahan apalagi saya tak tinggal terus, sini-sini tak tinggal, sini-sini. Ya, karena memang ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, harus saya ngajarkan. Kemudian ya kebetulan seksi acaranya juga izin, ya, beliau Ustaz Salaf. Maka kami mohon maaf apabila ya sering ditinggal. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum sebagai selaku narasumber pada kesempatan hari ini.
Kemudian untuk santri itu tadi yang banyak disampaikan. Harapannya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau nasihatkan atau motivasi yang bisa yang beliau kasih kepada antum ini antum jaga. Sering diulang sama beliau. Jadi tidak hanya nanti putus di acara daurah ini saja. Wala sabainahu wa baina tarkihi ila riyadhatul ini senantiasa tancapkan pada pikiran kita harus ada. Jadi ketika kita ingin menginginkan kebaikan itu harus kita upayakan terus menerus. Nah, sudah diberikan contohnya ya kita ini berusaha bagaimana apa yang beliau sampaikan itu untuk mengingatnya itu dengan mengulang-ulang apa yang beliau sampaikan. Contohnya tadi seperti Ismaul Harokat, A, I, U, itu kan kadang terlihat biasa, tapi ketika dipraktek tidak ada sama ya. Terus saya, itu butuh latihan terus menerus. Misalkan dengan yang beliau terangkan tadi, kemudian antum bisa pahami dan akan bisa menjadi lebih paham ketika antum bisa mengulang dan mempraktekkan terus menerus, melatih pernafasan juga bagus ya. Itu juga perlu antum latih lagi sehingga kita nanti akan mendapatkan kesempurnaan dalam membaca dan bisa mendapatkan derajat sesuai dengan para malaikat. Jadi itu saja untuk harapan saya kepada kita semua dan santri khususnya. Apa yang beliau sampaikan tolong dipraktekkan, dilatih. Nah, itu sudah saya kopikan materi beliau. Nah, itu juga bisa menjadi pegangan antum kan. Bila perlu antum nanti di kesempatan yang lain ketika antum punya waktu atau diberikan tugas untuk mengajar bisa disampaikan. Saya kira itu sudah cukup untuk para di kalangan awam itu sudah bisa menguasai luar biasa. Jadi sekali lagi tolong dipraktekkan dan dilatih terus menerus. Kemudian akhirnya dari saya pribadi mungkin banyak kekurangan kepada santri atau kepada pemateri dan yang lain sebagainya. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para asatidz sudah membantu dalam melancarkan pelaksanaan acara daurah pada kali ini. Saya kira cukup ya dari tadi. Mungkin waktunya beliau untuk sebenarnya beliau kan mau pulang, tapi beliau sempatkan dulu di sini biar waktunya itu tidak sia-sia dan bisa sempat sampai sini. Soalnya mulai angin. Ya mungkin itu saja ya untuk sambutan dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain ketika beliau Ustaz Ayub ini pulang ya nanti bisa kembali memberikan petuah, nasihat atau ilmu yang beliau dapatkan kepada kita semua. Dan terakhir doa tadi. Atau saja, simpel aja. Ya doanya simpel aja. Kita doa, kita tutup dengan doa kafaratul masjid.
Toto